marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan webinar sosialisasi Call for Proposal Skema Pendanaan Riset dan Inovasi. Informasi serta mekanisme pengajuan proposal yang dapat dimanfaatkan oleh periset, akademisi, dan mitra riset mengenai skema pendanaan riset dan inovasi RIM Kolaborasi Internasional GST, Second Call on Bioenergy. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terkait dengan skema pendanaan riset dan inovasi yang berkolaborasi dengan Jepang yang saat ini sedang kami buka. Sekaligus kami juga berharap kegiatan ini dapat membuka peluang kerjasama riset yang lebih luas di masa mendatang. Baik, tanpa berpanjang kata, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang akan disampaikan oleh Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi, Bapak Raden Arthur Ariolono. Yang kedua adalah paparan skema pendanaan riset yang akan disampaikan oleh Bapak Jimmy Ahmadi. Yang ketiga adalah tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. Untuk rangkaian acara pertama, kami persilakan Bapak Arthur untuk menyampaikan pembukaan serta arahannya. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Ika. Yang saya hormati Bapak Ibu, periset, peneliti, dosen yang hadir secara online di webinar ini. Yang saya hormati teman-teman pendanaan riset, ya, maupun para kepala pusat riset ataupun kepala OR, pimpinan perguruan tinggi juga mungkin hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, puji syukur Alhamdulillah kita bisa hadir pada kesempatan ini untuk menyampaikan webinar khususnya terkait open call GST, ya, kolaborasi BRIN dan GST untuk second call di tahun 2026 ini. Bapak Ibu yang kami hormati, skema RIM kolaborasi yang dibangun sejak 2023 mungkin ya sudah kita jajaki, ya, kita sudah kembangkan. Ada skema-skema pendanaan riset yang bersifat multilateral maupun bilateral. Ya, kami selaku funding agency yang ada di BRIN, ya, membuka kolaborasi dengan funding agency luar negeri yang sepakat untuk memberikan dukungan kepada riset-riset dengan topik-topik yang spesifik. Ya, kalau kebetulan tahun ini GST tahun kedua itu akan fokus kepada topik bioenergi, ya, Mas Jimmy, ya. Sedangkan mungkin first call tahun sebelumnya itu tetap bioproduction. Jadi memang ke depan kolaborasi kami dengan funding agency lainnya, baik itu bilateral maupun multilateral, kita akan selalu sampaikan pada saat open call sesuai dengan waktunya masing-masing, termasuk tema-tema yang mungkin menjadi flagship pada saat kita bekerja sama dengan para funding agency tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, skema RIM kolaborasi ini bersifat inklusif, terbuka, ya, baik yang dapat diusulkan oleh periset peneliti di BRIN maupun periset dosen di perguruan tinggi. Yang menjadi salah satu parameter ada yang kita lihat nanti adalah bagaimana rekam jejaknya, bagaimana kolaborasinya. Secara prinsip di sini kalau dengan RIM kolaborasi, usulan penelitian, proposal penelitian yang masuk ke kami oleh para PI, kemudian itu akan dinilai, akan dievaluasi oleh reviewer independen. Lalu kami harapkan ketika Bapak Ibu mengusulkan ke pendanaan Risnov, website pendanaan Risnov, mitra Bapak Ibu, ya,
yang mungkin yang ada di Jepang itu mengusulkan dalam skema GST yang sama. Ya, artinya kita ini adalah co-funding, kolaborasi bersama-sama. Jadi nanti proposal yang akan dipilih memang proposal yang memang memiliki kolaborasi dengan mitra luar negerinya. Kalau tahun kemarin kami berterima kasih cukup banyak yang masuk, ya hampir mendekati 100 proposal. Memang cukup kompetitif, ada 5 proposal yang dibiayai tahun kemarin. Kami berharap angka 5 ini paling tidak dapat terpenuhi dan mudah-mudahan dapat meningkat jumlahnya sesuai nanti bagaimana kita melihat jumlah animo proposal yang masuk, ya, kualitas proposal yang masuk. Dan kami Bapak Ibu perlu kami sampaikan di sini nanti dalam skema RIM kolaborasi yang kita dorong adalah tidak hanya melakukan riset semata, tetapi juga memungkinkan adanya kolaborasi yang lebih luas. Karena sifatnya ini sudah ada mitra luar negerinya. Dan mungkin di skema RIM kolaborasi ini yang kita revisi sedikit panduannya di tahun ini yang memungkinkan adanya perjalanan luar negeri ya Mas Jimmy ya, sesuai dengan kebutuhan riset ya. Artinya ini memungkinkan salah satu-satunya skema di dalam RIM ini yang memungkinkan adanya untuk perjalanan ke kolaborasi ya ke luar negeri dengan mitra untuk bertemu, bahkan untuk lebih cenderung untuk mengambil akurasi data, akuisisi data yang mana mungkin data tidak bisa dihasilkan dari pada saat riset di Indonesia, memang harus dilakukan di luar negeri. Nah, dengan ketentuan ada beberapa persentase yang maksimum dari ajuan perjalanan luar negeri ini, ya, dari dana pendanaan yang akan diberikan. Bapak Ibu, secara prinsip dalam RIM kolaborasi, plafon yang kita berikan itu sekitar 1 miliar per tahun per kegiatan, yaitu dapat sampai 3 tahun kegiatan. Sehingga mohon dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya, termasuk nanti ada beberapa pos-pos pembiayaan yang mungkin sudah dapat dialokasikan sesuai dengan perubahan pedoman pada RIM kolaborasi ini. Jadi Bapak Ibu, kami berharap dapat mengembangkan kolaborasi dengan mitra Bapak Ibu, khususnya yang bermitra dengan JST. Lalu pada saat mengusulkan proposal, mungkin yang perlu kami tekankan banyak sekali yang mungkin secara administratif harus gugur, ya mungkin karena hal-hal yang mungkin dianggap relatif sepele, seperti tanda tangan, ya, QR code dari instansi yang mengusulkan, pejabat instansi mengusulkan. Ini tetap menjadi salah satu parameter kami karena ini akan menjadi salah satu filter yang memastikan bahwa perguruan tinggi maupun lembaga yang menaungi Bapak Ibu mengetahui adanya usulan ini. Lalu yang poin kedua juga yang sering terjadi adalah terkait deadline. Mohon Bapak Ibu benar-benar memperhatikan ya kapan deadline ya. Kami biasanya sudah menyampaikan di pedoman atau panduannya ya pada saat kita akan open call. Seringkali karena kesibukan atau lebih karena memang mungkin kebiasaan ya di akhir-akhir ya ini kadang-kadang entah itu sistemnya overload atau kelupaan, sering sekali terjadi hal-hal yang kemudian secara teknis belum men-tag anggotanya di dalam sistem pendanaan sehingga melewati batas waktu sehingga proposal secara administratif tidak bisa kita loloskan untuk review substansi selanjutnya. Kami berharap ya mungkin ke depan skema RIM kolaborasi akan kita expand ya dengan berbagai mitra karena ini adalah salah satu bentuk modalitas memanfaatkan tidak hanya pendanaan dari Indonesia, tetapi juga pendanaan dari mitra luar negeri. Konteks co-funding ini sudah sangat familiar dengan berbagai funding agency ya di luar negeri sana dan mereka sangat eager juga
untuk bekerja sama dengan kami ya untuk melakukan co-funding, mendanai riset-riset strategis, riset-riset yang merupakan flagship dari setiap open call yang merupakan kebutuhan kedua belah negara. Mungkin demikian dapat saya sampaikan. Ini adalah bagian cycle kedua dari GST, second call, dan kami sangat berharap ke depannya itu dapat terus berlanjut ya dengan mungkin topik-topik yang lebih diverse, lebih sesuai nanti dengan kebutuhan juga di level nasional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon dapat dimanfaatkan skema co-funding ini. Ya. Silahkan disusun proposalnya sesuai dengan deadline-nya. Kalau tidak salah sekitar bulan Juli ya Mas Jimmy ya, sekitar atau nanti mungkin Mas Jimmy bisa sampaikan. Mohon diperhatikan ya, waktu untuk deadline waktu khususnya untuk mensubmit proposal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Semoga webinar ini dapat menjelaskan bagaimana ketentuan-ketentuan baru sesuai dengan pedoman, pembiayaan apa yang diperkenankan, ya, pembiayaan apa yang tidak diperkenankan, sehingga teman-teman periset dapat mengusulkan dan dapat benar-benar memanfaatkan kolaborasi yang sudah dibangun, ya, bahkan tidak menutup kemungkinan nanti ke depan bisa lebih memanfaatkan skema-skema mobilitas yang ada di BRAIN juga, entah itu visiting researcher, visiting profesor, ya untuk memperkuat kolaborasi riset dengan mitra luar negeri. Terima kasih, semoga sukses dalam menyiapkan proposalnya, dan kami berharap nanti akan mendapatkan proposal yang berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arthur atas arahannya. Baik, untuk masuk ke acara selanjutnya yaitu paparan skema riset dan inovasi yang akan disampaikan oleh Bapak Jimmy Ahmadi. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih. Baiklah, terima kasih Pak Arthur atas arahannya. Mohon izin share screen Bapak dan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu peserta webinar. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan informasi mengenai RIM Kolaborasi Internasional GST Second Call on Bioenergy yang merupakan skema pendanaan kolaboratif antara BRIN dan Japan Science and Technology Agency atau JST. Melalui program ini diharapkan terjalin kerjasama riset yang lebih kuat antara peneliti atau periset Indonesia dan Jepang dalam pengembangan teknologi bioenergi yang berkelanjutan. Di sini kita bisa melihat betapa pentingnya bioenergi karena merupakan sumber energi terbarukan yang berasal dari bahan biologis seperti alga, limbah pertanian, maupun limbah organik lainnya. Pengembangan bioenergi juga sangat penting karena dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, kemudian juga mengubah limbah menjadi sumber daya yang bernilai dan menurunkan emisi karbon dan berdampak lingkungan, kemudian mendukung pembangunan energi yang berkelanjutan. Pada open call ini, untuk topik bioenergi ada 2 subtopik. Yang pertama adalah bioenergy production using biology-based method atau produksi bioenergi berbasis metode biologis. Ini yang memanfaatkan mikroorganisme, enzim, dan proses fermentasi untuk menghasilkan biofuel dan energi secara ramah lingkungan. Kemudian topik kedua adalah bioenergy production using hybrid and advanced method atau produksi bioenergi menggunakan metode hibrida dan teknologi lanjutan yang mengkombinasikan proses biokimia dan termokimia untuk meningkatkan efisiensi konversi biomasa dan mendukung produksi
energi dalam skala besar. Selanjutnya adalah terkait persyaratan dan kelayakan riset. Proposal ini harus ditulis dalam bahasa Inggris dan diajukan secara identik ke dalam 2 sistem, yaitu sistem IRED milik JST, kemudian sistem BRIN melalui web pendanaan desrisnov.brin.go.id. Untuk riset Indonesia, persyaratan utamanya adalah warga negara Indonesia, kemudian berafiliasi dengan BRIN atau institusi riset Indonesia yang terdaftar di Sebaris, kemudian ketua riset atau principal investigator minimal memiliki gelar S2 atau magister dan sedang menempuh pendidikan doktor, namun tidak dibebaskan dari tugas ya. Jadi contohnya adalah untuk periset yang ikut dalam program Degree by Research, kemudian memiliki rekam jejak riset yang relevan dengan topik yang diusulkan, dan PI juga memiliki persetujuan dari pimpinan lembaga atau institusi, kemudian seluruh anggota tim riset juga harus terdaftar pada sistem BRIN di web pendanaan desrisnov.go.id. Kemudian setiap riset dapat terlibat maksimum dalam 3 proposal pada call ini sesuai ketentuan yang berlaku. Contohnya adalah 1 sebagai ketua dan 2 sebagai anggota, atau ketiganya sebagai anggota. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa melihat ketentuan ini pada guidelines JST. Ini ada di web pendanaan juga informasinya. Kemudian dokumen yang harus disampaikan atau wajib disampaikan berupa proposal lengkap, formatnya juga ada di web pendanaan, kemudian kurikulum vitae dari ketua riset dan anggota tim, kemudian juga lembar persetujuan atau approval sheet, dan rencana anggaran biaya atau budget plan. Mohon dipastikan semua dokumen ini telah disampaikan atau disiapkan secara lengkap sebelum batas waktu pengajuan. Untuk funding dari BRIN disediakan pendanaan hingga maksimum 1 miliar per proyek per tahun, dan durasi penelitian sampai dengan 36 bulan atau 3 tahun, dengan jumlah proyek yang bisa didanai sampai dengan 5 proyek. Untuk komponen biaya yang dapat didanai, yang pertama terkait biaya personal, ini adalah honor anggota tim, mulai dari PI, anggota tim, research assistant, administrator, ini bisa diberikan honor, namun jumlahnya dibatasi 7 personel yang bisa diberikan honor. Maksudnya di sini adalah 7 personel yang bisa diberikan honor, namun apabila ada jumlah anggota tim yang lebih dari 7 diperkenankan, namun yang hanya bisa diberikan honor adalah maksimum 7. Kemudian biaya langsungnya meliputi biaya bahan habis pakai, kemudian honor tenaga lapangan dan tenaga ahli, kemudian terkait kegiatan rapat juga bisa dibiayai. Untuk biaya APC bisa dibiayai, namun harus status Q1. Kemudian untuk belanja modal maksimum adalah 10%. Ini kemudian untuk sewa lahan ternak dan lisensi perangkat lunak juga bisa diberikan, dan terkait perjalanan dinas baik domestik dan internasional dengan jumlah maksimum 10%. Kemudian biaya tidak langsung maksimum 5%,
terutama untuk kegiatan monitoring dan evaluasi. Sementara itu, terdapat beberapa komponen yang tidak dapat didanai, seperti biaya manajemen institusi atau manajemen fee, itu tidak bisa didanai. Kemudian untuk pembelian tanah atau gedung, serta pembelian software, itu tidak bisa didanai, dan hal-hal lain yang tidak mendapat persetujuan dari BRIN. Semua biaya harus mengikuti ketentuan pada SBM BRIN dan SPM Kemenq. Kemudian untuk mekanisme penyaluran dana dan luaran, dana akan disalurkan dari rekening LPDP ke rekening institusi penerima. Mekanismenya berdasarkan judul proposal yang didanai. Untuk proyek yang diberikan pendanaan di bawah 250 juta akan diberikan pencairan satu tahap, sedangkan untuk nilai di atas 250 juta akan diberikan pencairan dalam 2 tahap dengan proporsi masing-masing 50% per tahapnya. Kemudian untuk luaran wajib dari program ini adalah publikasi ilmiah yang disubmit ke jurnal Q1 atau Q2, dan atau kekayaan intelektual yang telah terdaftar. Selain itu juga diberikan luaran tambah. Selain itu juga bisa mencantumkan luaran tambahan berupa prototipe atau produk inovatif, teknologi, model sistem, rekomendasi kebijakan, kemudian implementasi dari hasil penelitian, itu juga bisa menjadi luaran tambahan. Setiap ketua riset dari Indonesia juga wajib menyampaikan laporan bulanan melalui sistem ERISPO LPDP, dan monitoring dan evaluasi juga dilakukan pada akhir pelaksanaan proyek. Laporan juga harus memuat tentang kegiatan penelitian yang dilakukan, capaian luaran, berita acara serah terima, laporan keuangan, dan rencana penelitian untuk tahun berikutnya apabila bersifat multi-years. Ini untuk proposal akan dinilai berdasarkan 8 aspek utama. Yang pertama adalah validitas untuk rencana penelitian, kemudian validitas rencana pertukaran atau kolaborasi yang dilakukan, kemudian terkait visibility implementasi dari proyek, kemudian tentang efek sinergi dari international collaboration, kemudian luaran ilmiah yang diharapkan, kemudian tentang kapabilitas ketua peneliti dan timnya juga akan dinilai, kemudian terkait konsistensi atau hubungan judul yang diajukan dengan research field yang dilakukan call pada kali ini, dan dampak ekonomi sosial yang potensial. Proposal juga harus menunjukkan keunggulan ilmiah sekaligus manfaat nyata bagi masyarakat. Ini untuk timeline-nya. Untuk open call telah dibuka pada tanggal 21 Mei 2026 lalu. Kami sudah buka melalui sistem di web pendanaan, dan Bapak dan Ibu bisa cek di web pendanaan. Terdapat lengkap informasi tentang call ini, baik guidelines, kemudian syarat-syarat dari pengajuan proposal, dan form-form itu ada lengkap di web pendanaan.
Kemudian pada tanggal 22 Juli 2026 merupakan batas akhir pengajuan proposal, dan ini mohon diperhatikan Bapak dan Ibu untuk deadline submission-nya di jam 12 siang waktu Indonesia Barat, dan ini bersamaan dengan deadline di Jepang pada jam 2 siang. Nah, ini mohon diperhatikan Bapak dan Ibu karena ini adalah joint call bersama antara BRIN dan JST, maka waktunya juga bersamaan ditutup, dan ini tidak jam 12 malam, melainkan jam 12 siang waktu Indonesia Barat dan jam 2 siang waktu Jepang. Ini mohon diperhatikan untuk waktunya Bapak dan Ibu. Kemudian juga pada bulan Agustus hingga Desember akan dilakukan proses review dokumen dan joint review antara BRIN dan JST. Kemudian pada Januari 2027 akan diumumkan hasil seleksi, dan pada bulan Februari 2027 akan dilakukan proses kontrak, ethical clearance, dan izin riset asing. Ini para penerima pendanaan diharapkan semua berperan aktif dalam proses ini, dan kemudian pada bulan April 2027 ini bersifatnya tentatif, diperkirakan proyek akan mulai didanai. Harapan kami adalah setiap riset atau calon pengusul diharapkan perhatikan tiap tahapan agar tidak melewatkan tenggat-tenggat waktu penting. Ini cara mengajukan proposalnya. Bagi riset beriset dilakukan melalui web pendanaan BRIN di pendanaan-risnov.go.id. Kemudian pada saat registrasi proposal, mohon dipastikan seluruh tahapan telah diisi secara lengkap pada bagian ringkasan, baik ringkasan proposal, detail risetnya, indikator capaian, anggaran, kemudian dokumen-dokumen pendukungnya juga dilengkapi dan data dari pengusul. Ini juga ketelitian dalam pengisian dokumen, data-data ini akan dapat memperancar proses administrasi dan evaluasi baik dari kami maupun dari Bapak dan Ibu sebagai pengusul. Ini menentukan kelolosan dari tahapan seleksi yang dilaksanakan. Kemudian hal-hal penting lainnya, selain proses pengajuan proposal, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu collaborative research agreement atau CRA antar periset, jadi antar periset Indonesia dengan periset Jepang. Ini diharapkan segera atau ada dokumen agreement CRA ini penting, terutama apabila mendapatkan pendanaan, dokumen ini bisa digunakan untuk surat izin penelitian periset asing. Kemudian juga ethical clearance ini bisa dan foreign research permit bisa dilihat di web clearanceethic.brin.go.id. Ini bisa diproses setelah diumumkan penerima pendanaan pada SK, kemudian juga data and material management pada web brin.go.id, kemudian tentang genetic resource and traditional knowledge protection dan material transfer agreement dan intellectual property. Ini bisa merupakan aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan. Demikian yang kami sampaikan.
untuk skema RIM kolaborasi internasional GST, Second Call on Bioenergy. Kami harap program ini dapat mendorong lahirnya lebih banyak kolaborasi riset berkualitas antar riset Indonesia dan Jepang, khususnya dalam bioenergi. Apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan terkait fasilitasi maupun skema pendanaan RIM kolaborasi, dapat menghubungi kami dari Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi melalui email dana-risnov@brin.go.id, dan dapat melihat juga informasi terkait semua skema pendanaan, khususnya RIM kolaborasi di web pendanaan desrisnov.brin.go.id. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian dan Bapak dan Ibu, serta partisipasi Bapak dan Ibu pada webinar ini. Selamat mengikuti proses pengajuan proposal dan semoga sukses mendapatkan pendanaan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mbak Ika. Baik, terima kasih Pak Jimmy atas paparannya. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan melalui Q&A box yang ada pada layar Zoom Bapak Ibu. Baik Pak Jimmy, ini ada satu pertanyaan dari Ibu Liliana. Apakah mitra internasional wajib ada dan harus dari Jepang? Baik, terima kasih Ibu Liliana. Mitra internasional wajib ada karena ini merupakan riset kolaborasi, dan riset kolaborasi ini merupakan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jepang, dan antara BRIN dengan GST. Jadi harus ada mitra kolaborasi, mitra riset antara riset Indonesia dengan riset Jepang. Kira-kira seperti itu, Bu Liana. Baik, semoga menjawab ya Ibu Liliana. Pertanyaan kedua mungkin Pak Jimmy dari Pak Alex. Yang pertama mengenai keseimbangan porsi riset antara biologi dengan teknoekonomi. Untuk subtopik bioenergy production using biology-based method, sejauh mana panitia melihat batasan proporsi antara riset hulu seperti sains benih, seleksi pohon induk, dan domestikasi tanaman bioenergi dibandingkan dengan analisis hilir seperti teknoekonomi analisis dan life cycle assessment. Apakah evaluasi keberlanjutan ekonomi dan lingkungan tersebut diharapkan menjadi komponen utama yang terintegrasi, atau fokus penilaian akan lebih berat pada eksperimen biologisnya saja? Terima kasih dari Pak Alex. Kami akan melibatkan reviewer independen dengan kepakaran bioenergi untuk menilai proposal Bapak dan Ibu. Nanti dari proposal Bapak dan Ibu akan kita lihat apakah masih sesuai atau sesuai dengan riset yang diharapkan pada open call ini. Nanti pertimbangan dari reviewer tentunya akan menjadi pertimbangan untuk penetapan penerimaan pendanaan, dan juga kami juga berkolaborasi dengan tim atau hasil mempertimbangkan hasil dari review GST terkait proposal Bapak dan Ibu, karena ini proposal yang disampaikan adalah proposal yang sifatnya identik Bapak dan Ibu. Jadi proposal antara riset Indonesia dan riset Jepang ini identik dan diajukan ke masing-masing sistem, kemudian dilakukan bersama-sama, kemudian nanti kami akan melakukan tahapan joint review. Ini hal-hal seperti ini akan menjadi pertimbangan, kira-kira seperti itu. Baik, Pak Alex, untuk pertanyaan kedua dan ketiga, mungkin jawabannya kurang lebih sama ya Pak Alex. Kami juga akan melibatkan reviewer independen untuk menilai
dari sisi substansinya seperti itu. Selain itu kami juga sampaikan bahwa tadi dari poin-poin penilaian juga ada selain dari substansi itu sendiri juga ada kolaborasi dengan periset Jepangnya seperti apa dan luarannya juga seperti apa. Jadi yang dinilai bukan hanya dari substansinya saja mungkin tapi juga dari ada 8 evaluasi seperti itu. Semoga menjawab Pak Alex. Yang selanjutnya dari Pak Bima Putra, jumlah maksimal 7 orang itu sudah termasuk yang dari luar negeri. Silakan Mas Jimmy. Ya, baik Pak Bima. Jadi pada skema pendanaan RIM kolaborasi ini ada prinsip yaitu no money cross border. Jadi masing-masing negara membiayai riset dari masing-masing negaranya. Jadi yang dibiayai dari BRIN melalui LPDP adalah riset yang dari Indonesia saja. Jadi 7 orang maksimum itu adalah riset dari dalam negeri yang menjadi anggota. Seperti itu, Pak Bima. Baik, terima kasih Pak Jimmy. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Yam, terima kasih atas paparannya. Pertanyaannya adalah untuk dana perjalanan ke luar negeri, apakah eksklusif untuk peneliti BRIN saja atau peneliti dari perguruan tinggi juga boleh? Untuk seperti yang disampaikan pembuka tadi oleh Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi Pak Arthur, diberikan pendanaan untuk ke luar negeri untuk mendapatkan data riset, dan ini semua anggota yang terlibat di riset ini bisa mendapatkan pendanaan baik itu dari BRIN ataupun riset dari perguruan tinggi. Namun ada batasan juga untuk perjalanan luar negeri tadi, sekitar maksimum adalah 10% dari total biaya belanja langsung non personil. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Nur Adi Saputra, apakah penyimpanan atau konversi energi termasuk ke ruang lingkup Bioenergy Call 2 sekarang? Baik, ini nanti kita pertimbangkan ya Bapak dan Ibu. Untuk saat ini memang lebih fokus ke bioenerginya yang sudah kami sampaikan tadi. Subtopiknya merupakan produksi bioenergi berbasis metode biologis, kemudian produksi bioenergi metode hibrida. Jadi fokus di call ini adalah 2 subtopik tersebut. Jadi kalau memang penyimpanan atau konversi energi, kalau secara langsung nanti usulan proposalnya tidak terkait dalam 2 subtopik ini, tidak misalnya hubungannya kurang terkait langsung, mungkin tidak masuk dalam ruang lingkup dari call ini. Kira-kira seperti itu. Baik, semoga menjawab ya Bapak Nur Adi Saputra. Selanjutnya dari Ibu Rina, untuk lokasi pelaksanaan bisa di Indonesia saja, apakah bisa merupakan kegiatan lanjutan untuk scaling up? Untuk lokasi riset di Indonesia, Bapak dan Ibu, untuk lokasi riset, namun seperti kami sampaikan tadi, untuk perjalanan dinas luar negeri terkait untuk pengambilan data, jadi lokasinya di Indonesia. Untuk scaling up, kita juga mempertimbangkan nanti melihat keterkaitan riset ini sesuai dengan subtopik tadi dengan ajuan dari proposal, seperti itu. Nanti kita lihat keterkaitannya apakah memang masuk dalam skop dari subtopik yang dibuka pada call ini. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Jalu, apakah ada batas maksimal jumlah instansi selain BRIN yang dapat terlibat seperti BRIN 1 PI, 1 universitas sebagai co-PI dan 1 co-PI dari pihak industri, atau hanya BRIN saja dari pihak Indonesia? Bapak dan Ibu, skema ini merupakan skema kolaborasi. Jadi harapannya memang ada kolaborasi dari riset
Indonesia, baik antar periset Indonesia dan periset Indonesia dengan periset luar negeri yang seperti kami sampaikan ini adalah bilateral, kerjasama bilateral dengan Jepang. Jadi untuk Indonesia sendiri bisa misalnya ketua periset dari BRIN, kemudian anggota perisetnya dari perguruan tinggi atau lembaga riset lainnya, dari BRIDA juga bisa. Jadi ini tidak terbatas hanya untuk open di riset BRIN. Jadi diharapkan ada kolaborasi antar seluruh riset Indonesia dan juga harapannya juga ada keterlibatan dari riset lokal. Jadi misalnya Bapak dan Ibu risetnya dilakukan di Sumatera atau di Medan, nanti melibatkan riset lokal dari universitas di Medan seperti itu. Baik, semoga menjawab Pak Jalu. Selanjutnya dari Bapak Andianto, pengalaman yang sering terjadi pada saat pengajuan proposal sudah sesuai dengan format yang diminta. Namun proposal tidak lolos karena hasil reviewer yang tidak memahami substansi proposal. Pak Andianto menyarankan agar pemilihan reviewer harus memahami bidang dan substansi yang relevan dengan proposal. Terima kasih sarannya Pak Adianto. Kami tentu saja mempertimbangkan untuk reviewer sesuai dengan kepakaran dari reviewer tersebut untuk mereview atau menilai dari proposal Bapak dan Ibu. Namun ini akan menjadi perhatian kami kembali untuk benar-benar memilih reviewer yang memahami baik memahami skema juga memahami substansi dari proposal yang diajukan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Andianto atas sarannya. Selanjutnya dari Ibu Iklima Amini, apakah topik penelitian berfokus pada produksi bioenergi saja atau juga termasuk ke pemanfaatan waste bioenerginya? Seperti kami sampaikan tadi, untuk call ini fokus di bioenergi dan ada subtopiknya ya Bapak dan Ibu. Tadi yang pertama adalah terkait bioenergi berbasis biologis dan produksi bioenergi menggunakan metode hibrida dan teknologi lanjutan. Jadi fokusnya pada topik dan subtopik yang kami sampaikan tadi. Baik, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan yang ingin diajukan, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan melalui kolom Q&A yang ada di layar Zoom Bapak Ibu. Pak Alex Tifaona bertanya kembali mengenai mekanisme pendanaan komponen exchange plan. Terkait komponen biaya untuk exchange plan atau mobilitas peneliti muda antar negara, apakah komponen tersebut harus sepenuhnya melekat di dalam plafon dana riset langsung atau direct expenses masing-masing pihak? Atau terdapat skema alokasi dana terpisah yang disediakan khusus oleh LPDP atau GST untuk mendukung mobilitas fisik tersebut? Untuk mobilitas riset dari BRIN sendiri menggunakan skema mobilitas riset dari Direktorat Manajemen Talenta. Nah, untuk yang biaya kami adalah untuk perjalanan luar negeri yang terkait pengambilan data. Jadi untuk mobility mobilitas riset menggunakan skema pada Ibu nanti silakan mengusulkan di skema tersebut. Baik, mungkin izin menambahkan ya Pak Jimmy terkait dengan mekanisme komponen biaya mobilitas peneliti muda antar negara dari pihak GST sendiri akan mensupport terkait dengan mobilitas peneliti muda, namun mengikuti ketentuan yang akan disampaikan oleh pihak GST itu sendiri. Bapak Ibu yang ingin memanfaatkan terkait dengan pendanaan tersebut untuk mobilitas peneliti muda mungkin dapat mengecek pada website GST seperti itu.
Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan? Kami persilahkan. Pertanyaan selanjutnya mungkin dari Bapak atau Ibu Yam. Menurut panduan, tahun ini berbeda dengan tahun lalu, karena tahun lalu tertulis eksplisit untuk melibatkan peneliti BRIN. Tapi tahun ini tidak. Apakah bisa dikonfirmasi? Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan Joint Researcher Scheme di panduan ini? Apakah ini memungkinkan co-supervisi dari PhD? Baik, ini terkait Pak Yam tadi, mobilitas riset ya, kalau yang melibatkan periset BRIN. Jadi kalau untuk skema mobilitas periset memang diberikan untuk periset BRIN, namun bisa juga untuk periset non-BRIN dengan PI non-BRIN, namun tetap melibatkan periset BRIN seperti itu. Mungkin maksudnya seperti itu ya. Kemudian yang dimaksudkan Joint Research Scheme ini adalah untuk skema antara periset Indonesia dengan periset luar negeri bersama-sama menjalankan riset dengan topik tema bioenergi ini bersama-sama kolaborasi riset seperti itu. Apakah seperti itu mungkin yang dimaksudnya? Ya, mungkin menjawab ya Bapak ya. Jadi untuk keterlibatan peneliti BRIN tahun lalu memang disebutkan, tapi terkait dengan mobilitas periset seperti itu. Namun untuk tahun ini juga sepertinya masih sama, untuk pelibatan peneliti BRIN juga berlaku untuk terkait dengan skema mobilitas perisetnya saja. Tapi untuk periset atau peneliti yang bisa melakukan, yang bisa mengapply skema ini bisa dari perguruan tinggi juga seperti itu. Mungkin pertanyaan terakhir dari Bapak Rinto. Saya dosen di Prodi Pendidikan IPA dan bidang saya pendidikan biologi. Apakah bisa mengajukan penelitian ini? Pak Rinto, terima kasih. Bapak asalkan Bapak memiliki atau sesuai dengan persyaratan dari skema ini bisa mengajukan, dan topiknya juga sesuai ya Pak. Jadi Bapak dengan minimal pendidikan S2 namun sedang melanjutkan ke S3 atau doktor, program doktor, itu bisa menjadi riset, bisa mengajukan riset ini, dan topiknya juga harus sesuai dengan topik riset yang kita buka, yaitu terkait bioenergi. Baik, terima kasih Pak Rinto atas pertanyaannya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin masih banyak pertanyaan yang akan diajukan. Kami membuka Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan pertanyaan tersebut ke email kami di dana.desrisnov@brin.go.id untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum dapat disampaikan atau mungkin memang belum terjawab seperti itu. Baik, dengan berakhirnya sesi hari ini, maka berakhir pula rangkaian webinar sosialisasi Call for Proposal Skema Pendanaan RIM Kolaborasi Internasional GST Second Call on Bioenergy. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Jimmy Ahmadi dan seluruh peserta atas kehadiran serta partisipasinya. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan dapat mendukung pelaksanaan riset serta kolaborasi yang lebih baik ke depannya. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu kegiatan ini. Izinkan sebelum kami tutup, saya menyampaikan sedikit pantun. Menyusun data dengan teliti, mengolah hasil penuh dedikasi. Webinar usai bukan berarti berhenti. Mari lanjutkan semangat riset dan kolaborasi.
Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa pada kegiatan BRIN berikutnya dan kami tunggu proposal Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tunggu proposalnya Bapak dan Ibu. Semoga sukses. Terima kasih.